S1, S1, 22, 077. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ramadan Tosepu, SKR MKS PSD, selaku dosen penampu mata kuliah current issue. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengetahuan dan praktik bidang mengenai Zika virus di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Langsung saja ke definisi. Virus Zika merupakan salah satu arbovirus dari genus Flavivirus. Virus ini memiliki hubungan filogenetik yang sangat erat dengan arbovirus lainnya seperti demam berdarah dan demam kuning. Virus Zika pertama kali diidentifikasi pada tahun 1947 pada monyet yang terinfeksi demam kuning di Uganda dan dilaporkan menginfeksi manusia pada tahun 1952 di Uganda dan Tanzania. Wabah besar pertama terjadi di Pasifik pada tahun 2007, kemudian menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika. Pada 1 Februari 2016, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan infeksi Zika sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Virus ini adalah bagian dari genus Flavivirus yang memiliki kesamaan filogenetik dengan virus demam berdarah dan demam kuning. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat endemis demam berdarah tertinggi memiliki risiko signifikan terhadap penyebaran Zika, mengingat keberadaan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang juga merupakan vektor utama virus Zika. Virus ini telah terdeteksi di Jambi pada tahun 2014 sampai 2015. Meskipun belum ada laporan wabah di Kendari, infeksi Zika sangat berbahaya bagi ibu hamil karena virus ini dapat menembus plasenta dan menyebabkan mikrosefali pada janin serta berisiko mempengaruhi perkembangan saraf bayi. Selanjutnya itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan praktik bidang mengenai virus Zika. Metode penelitian. Pertama, desain studi. Penelitian ini merupakan jenis analisis kuantitatif dengan rancangan penelitian observasional analitik menggunakan pendekatan studi cross-seksional untuk menganalisis karakteristik responden terhadap pengetahuan dan praktik bidang terkait virus Zika di Kendari, Indonesia tahun 2019. Yang kedua, sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bidan yang bertugas di RSUD Kota Kendari, RSUD Bahtera Mas, dan seluruh puskesmas di Kota Kendari. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 191, dipilih menggunakan teknik proporsional random sampling. Yang ketiga yaitu instrumen. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner KAP WHO tentang pengetahuan bidan dan tindakan pencegahan terhadap Zika. Metode selanjutnya, analisis data. Hubungan antara pengetahuan dan praktik terhadap infeksi virus Zika dan variabel penjelas dinilai menggunakan regresi logistik. Dengan satu variabel penjelas dimasukkan dalam regresi logistik univariat dan semua variabel penjelas dengan P25 0,25
Koefisien regresi dinyatakan sebagai rasio peluang OR dengan interval kepercayaan CL95%. Yang kelima, pertimbangan etika. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Rumah Sakit Bahtera Mas di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Selanjutnya hasil, sebanyak 191 bidan berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mayoritas 65,4% memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang infeksi virus Zika. Pengetahuan yang baik ditemukan lebih sering pada bidan yang bekerja di puskesmas dibandingkan dengan di rumah sakit, dengan peluang 5 kali lebih besar, 5,130, 2,591 sampai 10,157. Bidan yang pertama kali mengetahui informasi tentang Zika lebih dari 1 tahun sebelum penelitian memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk memiliki pengetahuan yang baik dibandingkan mereka yang mengetahui saat penelitian dilakukan. OR 3,035, CL 1,485 sampai 6203. Analisis univariat menunjukkan bahwa hanya tempat kerja dan sumber informasi yang berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengetahuan bidan. Sebaliknya, tidak ada variabel penjelas yang berhubungan signifikan dengan praktik pencegahan terhadap infeksi virus Zika. Secara keseluruhan, praktik pencegahan bidan terhadap infeksi virus Zika dianggap cukup baik. Selanjutnya, diskusi. Penelitian menunjukkan pentingnya pengetahuan bidan tentang virus Zika, mengingat mereka menangani populasi berisiko tinggi, yaitu ibu hamil. Meskipun virus Zika belum dilaporkan di Kendari, kota ini rentan terhadap wabah karena keberadaan vektor yang sama dengan demam berdarah dan chikungunya. Dari semua variabel yang diuji, hanya tempat kerja dan sumber informasi yang berhubungan dengan pengetahuan bidan. Bidan di puskesmas memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan mereka di rumah sakit. Kemungkinan karena puskesmas lebih fokus pada upaya promotif dan preventif. Sementara itu, tidak ada variabel yang signifikan terkait praktik bidan terhadap pencegahan virus Zika. Pengetahuan tentang virus Zika di kalangan bidan di Kendari masih perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun pendidikan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan pengetahuan, akses terhadap informasi melalui media menjadi faktor penting. Kesadaran akan virus Zika sangat dibutuhkan, terutama setelah wabah global yang dinyatakan oleh WHO pada tahun 2016. Terakhir, kesimpulan. Pengetahuan dan praktek tentang infeksi virus Zika pada bidan di kota Kendari relatif baik. Selain itu, bidan yang bertugas di puskesmas mempunyai peluang 5 kali lebih besar dibandingkan bidan yang bertugas di puskesmas di rumah sakit memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait virus Zika. Dan bidan yang pertama kali mengetahui tentang virus Zika dalam beberapa tahun terakhir memiliki peluang 3 kali lipat dibandingkan dengan bidan yang bekerja di rumah sakit untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait virus Zika. Tidak ada variabel penjelas
yang signifikan dengan praktek bidan pada virus Zika. Cukup sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.